pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tindak lanjut yang dilakukan atas perintah Pak Gubernur memang sudah dijalankan. Kita sudah menjalin komunikasi dengan kedutaan besar yang ada di sana. Nah, tinggal kita teknisnya seperti apa. Karena mereka masuknya secara ilegal seperti itu. Maka salah satu agenda kita juga menanyakan tindak lanjut seperti itu. Nah, harapan kita ada progres yang ini adalah beban dari kepala daerah politik balas budi, baik dengan tim suksesnya memberikan proyek kepada kroni-kroninya untuk menghasilkan mendapatkan uang, dan itu bahaya. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Maraknya kepala daerah yang OTT, anggota DPR RI sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. DPRD Sumatera Selatan menyoroti polemik pemulangan 15 pekerja migran Indonesia asal Sumsel yang masih berada di Kamboja. Para pekerja tersebut diketahui berangkat secara ilegal sehingga proses pemulangannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 24 Maret 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Maraknya kepala daerah yang OTT, anggota DPR RI, sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kemas menyoroti maraknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus korupsi. Menurut Giri, rentetan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah selain dikarenakan tuntutan gaya hidup, salah satunya juga karena adanya tekanan politik balas budi kepada tim sukses dan para pemilik modal saat pemilihan kepala daerah pilkada. Giri menilai besarnya tekanan tersebut membuat banyak kepala daerah terpaksa melakukan praktik tindak pidana korupsi untuk mengembalikan dana kampanye dan menyiapkan modal untuk periode berikutnya jika maju kembali atau lompat ke jenjang kontestasi yang lebih tinggi. Atas motif tersebut, Giri meminta lembaga anti rasuah dalam hal ini KPK untuk berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, guna melakukan pengawasan terhadap kepala daerah. Kita keprihatinan kita hari ini banyak kepala daerah yang di OTT, apalagi di dalam bulan puasa kemarin KPK membuat rekor baru. Selama bulan puasa beberapa kepala daerah mulai dari Sumatera dan Jawa di OTT, dan banyak kemudian ada stigma harus memberi THR kepada tim sukses, kepada Forkompinda. Artinya ini adalah beban dari kepala daerah politik balas budi, baik dengan tim suksesnya memberikan proyek kepada kroni-kroninya untuk menghasilkan mendapatkan uang, dan itu bahaya. Selain itu, untuk memutus rantai korupsi tersebut, Giri juga menilai perlu adanya perbaikan dari berbagai aspek, terutama dari sisi integritas para kepala daerah itu sendiri. Ia menekankan bahwa mentalitas dan komitmen terhadap integritas menjadi hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin daerah agar tidak mudah tergoda melakukan penyimpangan. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan menyalurkan 8 unit hand tractor kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui bantuan Kementerian Pertanian hasil koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyerahkan 8 unit hand traktor kepada sejumlah kelompok tani di beberapa kecamatan. Bantuan dari Kementerian Pertanian ini diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Bupati Oku Selatan Abu Sama mengatakan, bantuan hand traktor diharapkan mampu membantu petani meningkatkan hasil panen. Ia menegaskan dukungan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor pertanian daerah. Selain hand traktor, Kementerian Pertanian juga berencana menyalurkan berbagai bantuan lain bagi petani Oku Selatan. Di antaranya, kultivator, pompa dan pipa irigasi, bibit jagung sebanyak 69 ton, serta bibit kopi untuk pengembangan lahan seluas 100 hektar. Jadi, Pak Presiden, Kementerian Pertanian memberikan dukungan dan support kepada kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Kabupaten Oku Selatan. Ke depan tidak hanya traktor roda 4, kita akan diberikan juga dukungan support sebagaimana hasil audiensi saya dengan Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran, dan Pak Wamen, Pak Sudaryono, bahwa 8 unit traktor, ada juga hand traktor, ada kultivator, ada juga irigasi pompa sama irigasi pipa, termasuk bibit jagung sebanyak 69 ton dan bibit kopi untuk 100 hektar lahan kopi. Program bantuan alat mesin pertanian tersebut merupakan hasil audiensi dan koordinasi pemerintah Kabupaten Oku Selatan dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah daerah memperjuangkan dukungan sarana pertanian bagi petani agar pengelolaan lahan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Esi Armisi melaporkan. Ziarah kubro menjadi salah satu agenda religi nasional jelang Ramadan di Palembang. Pendengar, ziarah kubro merupakan tradisi religi tahunan yang digelar di kota Palembang menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini menjadi momentum spiritual bagi umat Islam untuk berziarah ke makam para ulama dan aulia yang telah wafat, sekaligus mengingatkan diri akan kematian dan kehidupan di akhirat. Jadi ziarah kubro ialah ziarah untuk mengunjungi para makam aulia atau makam para habaib sesepuh yang sudah mendahului kita. Nah, tujuan dari ziarah itu sendiri ialah mengingat hal kematian. Salah satunya kematian yang kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Humas Panitia Ziarah Kubro Muhammad Fadil mengungkapkan, kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada bulan Sya'ban sekitar 7 hari hingga 10 hari sebelum Ramadan. Selain menjadi tradisi keagamaan, Ziarah Kubro juga telah masuk dalam kalender event pariwisata lokal dan nasional yang didukung pemerintah kota, provinsi hingga kementerian terkait. Karena Ziarah Kubro ini sendiri sudah tercatat di kalender pariwisata atau kalender nasional. Jadi Ziarah Kubro ini sudah menjadi agenda internasional karena agenda ini sendiri sudah diwacanakan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan dari Kementerian Pariwisata yang ada di Indonesia ini sendiri. Rangkaian kegiatan dimulai dari 6 hingga 8 Februari 2026. Pada hari Jumat pagi di Masjid Darul Muttaqin dengan pembacaan maulid, kasidah, dan doa bersama. Selain itu, para jamaah berjalan mengiringi menuju sejumlah makam ulama, di antaranya makam Datuk Agil bin Yahya dan Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Sahab, untuk berziarah dan mendengarkan tausiah. Kegiatan berlanjut hingga sore hari di sejumlah lokasi, termasuk pondok pesantren di kawasan religi lainnya di Palembang. Para peserta mengikuti sholat berjemaah, pembacaan doa, serta makan bersama yang telah disiapkan panitia sebagai bentuk kebersamaan dan pelayanan kepada jemaah. Masjid Darul Muttaqin. Ialah Masjid Darul Muttaqin itu dimulai dari pukul jam 6 pagi sampai pukul 8 pagi. Itu rangkaiannya ialah pembacaan qasidah Kutubus Salaf, pembacaan maulid, dan sebagainya.
Pada hari Sabtu, ziarah dilanjutkan ke Kampung Al-Habsyi, 12 Ulu, dan sejumlah komplek pemakaman ulama lainnya. Puncak kegiatan digelar di pelataran Sungai Musi, serta kampung wisata Al-Munawar 13 Ulu, yang menjadi pusat pertemuan ribuan jamaah dari berbagai daerah. Dari situ puncak acaranya itu dimulai di pelataran Sungai Musi atau dekat di pinggiran Sungai Musi. Nah, disitulah ada puncak rangkaian acara dan ada hall. Hall itu sendiri seluruh peserta ziarah mengikuti rangkaiannya sampai dengan selesai sholat zuhur berjamaah. Dan pada hari Minggu sebagai puncak acara, jumlah peserta meningkat signifikan. Jika pada Jumat dihadiri sekitar 5.000 jamaah dan Sabtu mencapai 10.000 jamaah hingga 15.000 jamaah, pada puncak ziarah kubro jumlahnya bisa menembus 20.000 hingga 30.000 peserta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Yaman, dan Pakistan. Nah, sedangkan di puncak di hari Minggu, itu para tetamu itu bisa mencapai 20 sampai 25.000 bahkan 30.000 jemaah yang hadir ikut membeludak pada saat acara puncak acara itu sendiri, tamu lokal dan tamu nasional maupun tamu mancanegara. Fadil berharap kegiatan ziarah kubro terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah, aparat keamanan, serta para donatur. Setiap tahunnya, terutama setelah masa pandemi COVID-19, jumlah peserta terus meningkat. Tradisi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan syiar Islam, tetapi juga turut mengharumkan nama Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan di kancah nasional maupun internasional. Kami dari seluruh panitia berharap agar acara ziarah kubro ini dapat support dukungan penuh dari pihak pemerintah, baik pihak kepolisian, TNI, Polri, semuanya butuh dukungan dan saling support. Tanpa dukungan dan support, acara ini tidak akan terlaksana demi keberlangsungannya acara seperti ini, karena acara ini merupakan acara sakral yang bisa mengharumkan nama kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya. Sementara itu, Iksan, salah satu pengunjung ziarah kubro, menjelaskan ia sering datang mengikuti kegiatan tersebut bersama teman-temannya. Menurutnya, ziarah kubro menjadi momentum untuk berdoa sekaligus mengenang jasa para ulama yang telah menyebarkan ajaran Islam di Palembang. Biasanya sama siapa sih datang ke ziarah kubro ini, Mas? Datang ke ziarah kubro biasanya sama kawan-kawan. Biasa tuh kalau ke ziarah kubro ini apa sih tujuan utamanya ke ziarah kubro ini? Tujuannya pasti untuk melihat makam-makam para ulama, dan ya harapan saya ke depannya semoga pengunjung ataupun penziarannya lebih ramai lagi di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, Ketua Bang Ja'far atau Kebangkitan Jawara dan Pengecara, Komdan Sumsel, Harnel Ferry menjelaskan, Bang Ja'far bertugas mengawal jalannya acara ziarah. Kehadiran organisasi ini dimaksudkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan aman bagi seluruh peserta. Kami adalah Jawara dan Pengacara mengawal acara ini, dan puncaknya hari ini, puncak ziarah kubronya hari ini di Kampung Kucing. Selain pengawalan, Bang Ja'far juga terlibat dalam pembagian makanan bagi para peziarah. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi relawan Bang Ja'far untuk membantu jemaah, menunjukkan kepedulian sosial dan mendukung terhadap kelancaran acara keagamaan. Ya, ini hanya bagian dari relawan dari Bang Ja'far saja untuk membantu para jemaah yang kebetulan mungkin haus atau belum sempat sarapan di rumah, kami siapkan seadanya. Masyarakat dari berbagai daerah tampak memadati kawasan makam ulama saat mengikuti rangkaian kegiatan ziarah kubro. Masyarakat datang bersama keluarga maupun rombongan untuk berdoa dan mengenang jasa para ulama. Suasana hikmat terasa ketika para ziarah memanjatkan doa di area pemakaman.
Tradisi ziarah kubro ini juga menjadi momentum silaturahmi bagi masyarakat yang datang dari berbagai wilayah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh agama, tapi juga mempererat kebersamaan serta melestarikan tradisi religi yang telah berlangsung turun-temurun di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah tadi kita simak ya dokumenter dari Muhammad Irfan terkait dengan ziarah ziarah kubro menjadi salah satu agenda religi nasional pada Ramadan di Palembang. Selanjutnya pendengar, DPRD Sumatera Selatan menyoroti polemik pemulangan 15 pekerja migran Indonesia asal Sumsel yang masih berada di Kamboja. Para pekerja tersebut diketahui berangkat secara ilegal sehingga proses pemulangannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. DPRD Sumatera Selatan menyoroti polemik pemulangan 15 pekerja migran Indonesia asal Sumatera Selatan yang masih berada di Kamboja. Para pekerja tersebut diketahui berangkat secara ilegal sehingga proses pemulangannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan David Hardianto Aljupri mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait keberadaan para pekerja tersebut. Menurut David, para pekerja migran diketahui berangkat tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi itu membuat proses pemulangan harus melibatkan aparat kepolisian serta perwakilan diplomatik Indonesia di Kamboja. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah awal untuk membantu proses pemulangan para pekerja. Upaya itu dilakukan atas arahan Gubernur Sumatera Selatan dengan menjalin komunikasi bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja. David menegaskan DPRD Sumatera Selatan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait guna memastikan perkembangan penanganan kasus. Salah satu langkah yang tengah dibahas adalah percepatan proses pemulangan para pekerja migran. David berharap proses pemulangan dapat berjalan lancar sehingga para pekerja migran asal Sumatera Selatan dapat kembali ke tanah air, dan ia juga berharap para pekerja tersebut dapat kembali ke Palembang sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi sehingga cara pemulangannya pun tidak semudah yang kita kira kan. Kita juga harus masih berkonsultasi dengan pihak kepolisian, dalam ini Kedutaan Besar. Nah, tindak lanjut yang dilakukan atas perintah Pak Gubernur memang sudah dijalankan. Kita sudah menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar yang ada di sana. Nah, tinggal kita teknisnya seperti apa. Karena mereka masuknya secara ilegal seperti itu. Maka salah satu agenda kita juga menanyakan tindak lanjut seperti itu. Nah, harapan kita ada progres yang Selain mendorong percepatan pemulangan, DPRD Sumatera Selatan juga terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri. Masyarakat diminta memastikan proses penempatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi agar terhindar dari kasus serupa. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Disdik Sumsel masih menunggu petunjuk teknis atau juknis terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah, menyusul rencana kebijakan penghematan bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah. Dalam wacana yang disusun pemerintah, pembelajaran nantinya direncanakan kembali dilakukan secara daring atau online, dan skema kebijakan efisiensi energi ini dipastikan akan berlaku di Sumsel jika kebijakan pusat benar-benar diterapkan, mengingat Gubernur Sumsel Herman Deru telah menyatakan dukungannya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondia Boni menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan juknis detail mengenai implementasi penghematan BBM ini di sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis wilayah Sumatera Selatan. Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan bahwa daerahnya akan mengikuti kebijakan penghematan energi nasional menyusul ketegangan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menurut Deru, penerapan sistem kerja WFH bagi ASN merupakan langkah tepat untuk menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus mempercepat pendataan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Sebagai langkah awal memastikan program berjalan tepat sasaran, dari target 1.000 penerima bantuan, saat ini sebanyak 800 warga kurang mampu telah berhasil didata oleh tim khusus yang dibentuk Pemkot Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan proses pendataan dilakukan secara selektif untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci utama keberhasilan program perbaikan RTLH yang didukung pemerintah pusat melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini akan menyasar 107 kelurahan di Kota Palembang dengan alokasi perbaikan sebanyak 10 unit rumah di setiap kelurahan. Setiap unit RTLH akan mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah yang difokuskan untuk perbaikan bagian atap, lantai, dan juga dinding rumah. 3.067, tetapi aku yakin dan percaya lebih. Kalau sering turun ke lapangan, ke kelurahan, kemana itu pasti lebih. Nah, target kami berdua dengan Pak Prima, insya Allah paling tidak separuh lebih di tahun ini harus selesai. 3.000 paling tidak, siswa 1.000 lagi di 2027 ke atas. Pokoknya 3.007 kita selesai kalau 2 tahun ini. Ya. Saat ini masih cari verifikasi untuk CPB. Ia menegaskan pihaknya tidak ingin program ini salah sasaran sehingga pengawasan dan verifikasi data dilakukan secara ketat di lapangan. Selain itu, Pemkot Palembang juga terus mendorong percepatan pendataan agar seluruh target penerima dapat segera terpenuhi dalam waktu dekat. Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Kita beralih ke informasi lainnya, kinerja investasi di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan sepanjang tahun 2025. Kinerja investasi di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan sepanjang tahun 2025. Realisasi investasi di daerah ini tercatat menjadi angka 62,67 triliun rupiah, melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah hingga 147,46%. Pencapaian ini menggambarkan semakin tingginya minat pelaku usaha domestik untuk menanamkan modal mereka di berbagai sektor unggulan Sumatera Selatan. Menurut Kepala DPMPTSP Sumatera Selatan, Lusapta Yuda Kurnia, mengatakan pertumbuhan investasi yang pesat tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan penataan perizinan investasi. Langkah-langkah strategis tersebut dinilai telah berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor. Kita sudah optimalisasi di RPJM, target RPJMD dengan tingkatan mendapatkan 147,8%. Kita melakukan selalu melakukan rangsangan stimulus untuk kabupaten kota agar untuk pengawasan maupun pengendalian, dan juga kita tertib secara administrasi dalam pelaksanaan perizinan. Dalam sekarang pun sudah melakukan melalui online single submission risk based approach, artinya baik maupun perizinan maupun pengawasan sudah secara online. Realisasi investasi yang melampaui target ini juga menjadi bukti bahwa Sumatera Selatan mampu mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan seperti industri, perdagangan, dan infrastruktur. Keberhasilan tersebut turut berperan dalam mendongkrak perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Sementara Kapopja Data dan Informasi DPMPTSP Sumatera Selatan Eko Agus Rianto mengatakan sejumlah proyek strategi yang telah berjalan diharapkan akan semakin meningkatkan investasi di tahun-tahun mendatang. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai bidang yang dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Satu, data yang
kompatibel, data yang valid, yaitu yang perlu harus kita sampaikan ke calon investor. Kalau datanya nggak valid, nggak mungkin mereka mau datang di pelabuhan Newport Palembang. Itu kuncinya. Jalur distribusi itu kayak madu ya. Pemanisnya di situ. Kalau jalurnya udah disiapin, infrastruktur udah disiapin, insya Allah investor akan. Salah satu proyek yang diharapkan menjadi pengungkit investasi adalah pembangunan Newport Palembang Tanjung Carat yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan masuk dalam proyek strategis nasional. Proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Sumatera Selatan, mempercepat distribusi barang, dan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan pesan persatuan kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Suasana kebersamaan begitu kental terasa di Geria Agung Palembang pada hari kedua Idul Fitri. Antrian panjang warga yang tertib mengular demi bisa bersalaman langsung dengan Gubernur Herman Deru. Tidak hanya sekedar bersilaturahmi, para tamu juga dimanjakan dengan aneka kuliner khas daerah seperti pempek, tekwan, dan model yang disajikan secara sederhana namun penuh kehangatan. Gubernur menegaskan momentum ini bukan tentang kemewahan, melainkan tentang menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kehadiran tokoh lintas agama dalam acara ini juga mempertegas citra Sumatera Selatan sebagai daerah yang harmonis dan toleran. Selain berbagi kebahagiaan, Gubernur juga menitipkan pesan penting bagi seluruh warga terkait stabilitas daerah pasca Lebaran. Aku tak tahu lagi lah, lebih 3 jam aku tegak di sini. Ini baru ini terduduk. Dan alhamdulillah wajah-wajah ceria di 1 Syawal ini menunjukkan begitu indahnya hari kemenangan ini, dibalut dengan silaturahmi yang lintas suku, lintas agama. Lihat ini, macam-macam agama tadi, ada dari Buddha, ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada suku apapun. Ini menunjukkan Sumsel itu memang masyarakatnya sadar akan pentingnya kebersamaan. Kegiatan open house juga dilakukan oleh unsur pimpinan daerah lainnya seperti Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumsel, dan Sekda Sumsel. Melalui semangat persatuan yang terjalin dalam open house ini, diharapkan pembangunan Sumatera Selatan yang lebih maju dan sejahtera dapat terus berlanjut. Riana Pridani melaporkan. Ketua Serikat Buruh FSB Kami Parho Banyuasin, Edi Gunawan, menyoroti aduan THR minim. Edi menilai salah satu kendala terletak pada efektivitas posko pengaduan yang disediakan pemerintah. Untuk THR di FSB Kami Parho, setelah kita buka posko pengaduan 2026 sampai hari ini tidak. Ketua Serikat Buruh FSB Kami Parho Banyuasin, Edi Gunawan, mengungkapkan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, belum ada pengaduan terkait pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR tahun 2026. Namun demikian, kondisi tersebut ditegaskan bukan berarti tidak ada permasalahan di kalangan pekerja. Minimnya laporan dinilai lebih disebabkan belum optimalnya waktu dan sistem pengaduan. Edi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan baik secara langsung, melalui telepon maupun surat dari anggota. Ia memperkirakan sebagian pekerja baru akan menyampaikan keluhan setelah kembali bekerja usai Lebaran. Menurutnya, salah satu kendala utama terletak pada efektivitas posko pengaduan yang disediakan pemerintah. Posko tersebut dinilai belum berjalan maksimal karena tidak selalu siaga menerima laporan dari pekerja. Selain itu, sistem pengaduan yang sebagian dilakukan secara daring juga belum menjangkau seluruh buruh. Hal ini membuat sebagian pekerja kesulitan menyampaikan keluhan secara cepat. Edi juga menambahkan, kewenangan penindakan terhadap pelanggaran pembayaran THR berada pada pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Namun, ia menilai penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar masih belum optimal. Pemerintah sebenarnya posko pengaduan THR ini tidak efektif karena mereka mengadukan pembukaan THR itu kan tidak ada yang menjaga setiap hari untuk melakukan pengaduan. Setelah Lebaran baru bisa masuk di pengaduan. Gitu. Dan itu juga dilaporkan melalui kementerian atau di website lapor THR. Artinya jadi tidak lanjutnya
masih ke dinas provinsi, untuk Disnaker kabupaten, Bayapupeda bisa mengambil kebijakan. Dan tindakan hukum yang jelas itu apa untuk efek jerah bagi perusahaan yang tidak menaikkan dan membayarkan THR sesuai dengan aturan. Sementara itu, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Trans Banyuasin, Dovi Eka, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan yang diteruskan dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan wilayah Banyuasin. Dari 4 pengaduan yang masuk, 3 diantaranya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Sementara 1 laporan lainnya masih dalam proses penelusuran karena keterbatasan data perusahaan. Pemerintah dan serikat buruh diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki sistem pengaduan. Dengan demikian, hak pekerja dapat terlindungi dan kesejahteraan buruh tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Maraknya kepala daerah yang OTT, anggota DPR RI sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. DPRD Sumatera Selatan menyoroti polemik pemulangan 15 pekerja migran Indonesia asal Sumsel yang masih berada di Kamboja. Para pekerja tersebut diketahui berangkat secara ilegal sehingga proses pemulangannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.